PKI di Tanah Suci malah menjadi penipu. Mungkin kalian adalah salah satu korbannya. Ini kisah nyata, bukan fiktif apalagi halu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada tahun ini 2025 Masehi, saya Haji Muhammad Satria Pratama telah mendapatkan amanah badal haji atas nama Zakaria bin Abdul Latif. Para penipu ini adalah komplotan. Biasanya terdiri dari 4-5 orang. Mereka berpakaian seperti layaknya jamaah haji. Nampak ni? Ni antara nama-nama badal haji. Nampak Malaysia. Lepas dia baca je, saya dah berada di Arafah sekian-sekian dan saya tengah buat haji untuk ni, dia akan koyak kan. Banyak yang kena tipu para sahabat, jual agama di Arab Saudi, berkedok badal haji macam itu, tetapi tidak dilaksanakan. Dan setakat ini banyak daripada Indonesia, orang-orang daripada Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang badal haji dekat Arab Saudi, dekat Mekah, dari jamaah haji Indonesia yang banyak kena tipu dari kalangan orangnya sendiri para sahabat. Bahkan kenapa ya ada perjualan agama yang mungkin dalam pikiran kita yang dikatakan tempat suci dekat sana para sahabat, tempatnya berkumpulnya sejuta umat dekat sana. Mungkin kalau kita kira ya, orang yang pergi datang ke tanah suci Al-Mukarramah ini, kita berpikiran ini semuanya orang baik-baik macam itu para sahabat. Bahkan setakat orang yang duduk dekat sana pun kita mengiranya semuanya orang baik-baik. Tak mengira kita orang yang ada dekat sana itu karena di sana itu tempatnya orang yang mustajabah para sahabat. Setakat ini kalau semisal ada orang yang kena scam dekat sana atau kena di semacam ditipu macam itu, semisal berdoa dekat sana, kan secara tidak langsung doanya itu mustajab para sahabat. Dan di sini banyak orang yang kena tipu dekat sana, dan kemungkinan besar ketika nengok sebuah video yang mengerjakan badal haji ini kebanyakan dari orang Indonesia. Bahkan setakat ada yang melontarkan sebuah narasi menjadi TKI dekat sana dan membuat bisnis badal haji macam itu. Yang tidak tahu apa sih badal haji itu. Semisal badal haji itu para sahabat, semisal kalian itu menunggu untuk berangkat haji yang begitu panjang dan akhirnya menunggu terlalu panjang, akhirnya kalian tidak sampai meninggal duluan macam itu. Makanya ada orang yang menggantikan bayar untuk badal haji macam itu para sahabat. Tetapi yang lebih bagus itu badal haji itu digantikan kepada anaknya macam itu para sahabat. Aduh lah, akulah tak tahulah kalau kita bercerita tentang badal haji ini, kalau setakat orang Indonesia yang membuat menipu dekat sana, bahkan di travel pun untuk pemberangkatan haji pun banyak travel-travel dekat Indonesia yang sudah terbocor, yang katanya memanipulasi warganya sendiri, sesama rakyatnya Indonesia sendiri. Bahkan dikatakan pesawatnya yang VIP, tetapi travelnya itu pesawatnya yang tidak VIP macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Apa-apa benda boleh komen di bawah, asal jangan bergaduh. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bantu sokong di channel ini ya para sahabat, agar Mas Farhan lebih semangat untuk membuat videonya. Kita langsung ke videonya. Let's go! Jual agama untung juta-juta. Belum raya tapi dah niat haji.
telah mendapatkan amanah badal haji jadi atas nama orang Malaysia Zakaria pun bin kena Abdul Latif scam dengan juga ya. melepaskan Selagi ada yang ditipu, Kalau ia korang tetap nampak ni, berjalan. Ni antara nama-nama badal haji. Nampak Malaysia. Lepas dia baca je, Malaysia saya pun dah ada. berada di Arafah sekian-sekian dan saya tengah buat haji untuk ni, dia akan koyak kan. Apa yang betul? Kononnya Mamat ni berpengalaman rasa di dia 10 ambil tahun. muka dia saja. Rupanya dah 10 tahun menipu. Gak takut ya? Saya terpaksa ambil jauh-jauh ni sebab risaukan keselamatan. Bisnis mudah nak kita tunjuk. Seperti inilah praktek tipu-tipu badal haji. Astagfirullahaladzim, itu ada Semangat ya. kelihatan Semangat. masjidnya. Biarpun 800 lagi nggak apa-apa. Uangnya diambil semangat. tapi prosesnya gak dilaksanakan. Mamat ni rasa dah berapa kali dah dia ambil dah muka dia saja. Adalah dekat 2-3 nama dah saya nampak. Dia ambil muka dia saja. Saya tengah buat badal haji untuk sekian-sekian. Ni semua ni. Terbongkar Thailand oleh pun ada ni. Nauzubillah. vlogger Malaysia para sahabat. Nama-nama ni semua bersepah, campur-campur. Membuat Banyakkan motor. Asia ni, orang Indonesia yang sekitar saya ni dia orang buat. Tak tahulah. Tak nak cakap apa. Semoga kita semua yang mewakilkan untuk badal dekat travel-travel apa semua, semoga mereka melaksanakan amanah dengan baiklah insya-Allah dan memberikan orang yang terbaik untuk melaksanakan badal haji kita insya-Allah taala. Bikin malu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini pada video tahun ori yang ini, tadi tu. 2025 Masehi, saya Haji Muhammad Satria Pratama telah mendapatkan amanah badal haji atas nama Zakaria bin Abdul Latif dengan melepaskan niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul Ini hajj tahun wa 2025 ya? An Zakaria bin Abdul Latif lillahi Upah ta'ala. haji dan umroh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jualan agama Alhamdulillah, semoga amanah Mekah. badal haji ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaranya ini kayak orang Amin, ya Indonesia. Rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ya Allah ya Rob, Kak, badal haji itu kan mesti masuk ke Arafah. Ada namanya kalau izin badal masuk haji Arafah itu untuk kakak tasreh. saya cuma Harga 9 tasreh aja juta. 5.000 real sampai 7.000 real. Tapi caranya gimana nyuruh ceritanya Kak? kenalan Bayar 9 yang juta. emang kerja di 5.000 sana. sampai 7.000 Dan udah tiap real itu tahun kurang haji. lebih sekitar Dia jadi gak ada 20 sampai ongkos. 30 juta Jadi hanya Kakak. ongkos buat Jadi dia kalau dia aja. bayar 9 juta, katanya cuman hanya ongkos buat dia aja. Tasrehnya berarti nggak bayar Kak, berarti nggak sah dia kalau nggak masuk Arafah. Ya badal hajinya nggak sah. Begitu Kakak. Jadi kurang lebih sekali lagi saya sampaikan, badal haji dengan angka 35 juta itu sudah sama tasrehnya, dikasih paham sama sudah sama abangnya. ongkos dia Dan banyak orang dan yang tak tipu, lain-lain. tak kena tipu. Itu udah paling murah. Dengarkan Ya, abangnya ya. Di atas itu ada orang jual 70 juta untuk ongkosnya dan sebagainya. Kita cuma jual 35 juta dan saya lempar ke teman saya yang sedang berada di Saudi. Bukan ke saya karena saya nggak melaksanakan haji tahun ini. Motong kambing aku dulu tahun ini ya. Mafia badal haji. Waspadalah, banyak mafia badal haji berkeliaran di tanah suci. Para mafia badal haji ini kerap menipu para jamaah haji dengan harga yang sangat murah. Mereka sebenarnya tak menjalankan amanat ibadah haji, tapi mengaku sudah melaksanakannya seperti terlihat dalam video berikut ini. Yang kedua. Otot sih betul. Pokoknya semangat ya. Semangat. Biarpun 800 lagi nggak apa-apa. Semangat.
Bermodalkan foto dan video mereka mengaku sudah melaksanakan badal haji. Mereka memanfaatkan momentum mencari keuntungan tanpa mikir hisapnya. Selain harus sudah pernah melaksanakan haji, di antara syarat sah badal haji adalah satu orang pelaksana badal haji hanya bisa menjalankan satu badal dari orang lain sekali setahun. Tapi mereka ini, satu orangnya bisa melaksanakan puluhan badal haji. Astagfirullah, tolong sebarkan informasi ini. Semoga Anda segera diundang ke Tanah Suci dan dihindarkan dari kejahatan seperti ini. Amin ya robbal. Senang Pak, Arab buat badal haji sekaper tak pikir dosa. Para Sekarang penipu duit ini tak bisa. adalah komplotan. Biasanya terdiri dari 4-5 orang. Mereka berpakaian seperti layaknya jamaah haji atau umroh. Di awal negosiasi, mereka biasanya nawarin ngantar mencium Hajar Aswad dengan meminta yang upah ibu atau 100 yang rial bapak jelaskan atau lah 400 gimana ribu. modusnya. Tapi setelah berhasil cium Hajar Aswad, mereka malah minta 2 juta. Biasanya modus seperti ini yang mereka lakukan untuk menipu jamaah haji. Tolong sebarkan informasi ini agar tak ada jamaah haji atau umroh yang tertipu lagi. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, Pov, ini Bu saya Haji owner barusan travel nganterin umroh jamaah lagi yang koordinasi baru saja sama berangkat. Mereka Motowif. baru saja terbang Ustadz. Iya. Ternyata saya mau minta selama tolong, ini Ustadz. mereka Ini kan dibohongi mereka sudah atas di nama pesawat. ibadah 9 berkedok jam lagi dusta. mereka akan landing Ini yang Ustadz. travel yang Nah, saya mau minta tolong. secara gambarannya para sahabat seperti saya kan ini jual yang paketan ini kan 35 juta Ustadz. Tapi 1 minggu yang lalu saya minta tambahan lagi ke mereka. Jadi saya bilang aja minta ini tambahan lagi. tiket pesawatnya naik gitu. Tapi ya alhamdulillahirobbil alamin sih Ustadz, nggak ada yang cancel karena ya gimana lagi ya udah kurang 1 minggu mereka udah terlanjur bikin selamatan, ngasih tahu keluarga, jadi mereka nggak ada yang cancel walaupun saya naikin harganya Ustadz. memang Ya alhamdulillah ya. nak travel di Jadi Indonesia gini, ini ya. jadi kan, Seperti ini gambarannya mereka para agak sahabat. gondok juga sih Ustadz tadi waktu nyampe airport ada yang beberapa yang ekspresinya kayak nggak enak gitu. Tapi tadi udah sempet aku briefing sih. Nah, tapi Ya ada sih, masalah mahal. lagi Ustadz. Bayar Di mahal-mahal. brosur aku bilangnya waktu aku nawarin ke jamaah, aku bilangnya itu mereka naik pesawat elang. Mereka sudah seneng tuh karena pesawatnya elang kan enak. Iya. Nah, tadi itu aku berangkatin pakai pesawat singa Ustadz. Sudah Mereka lain dari katanya mereka cakap tour ya. leaderku, mereka di pesawat banyak yang komplain katanya kok nggak sesuai, kan saya pesen yang elang kok dikasih yang singa, pesawat singa gitu. Jadi maksudku gini Ustadz, saya minta bantuan Ustadz ya, nanti pas jamaah landing jamaah dikasih tausiah tentang kesabaran gitu Ustadz ya. Pokoknya poinnya yang harus Ustadz sampaikan nomor 1 itu Ini sebuah video gambaran banyakin para sahabat. sabar. Terus di tanah suci ini semua ujian, Ketika kita minta harus bantuan sabar kepada menyikapi mutawifnya. ujian. Tambah-tambahin Ustadz kalau mungkin ini balasan atas perbuatan kita kayak gitu ya. Iya, nanti dibuat-buat kayak gitu ya Ustadz yang disampaikan ya. Iya. Terus Ustadz, aduh aku Jangan mau pikir minta uang satu terus, Bu. permintaan lagi. Iya, itu kan Ustadz yang di brosur yang waktu saya nawarin ke jamaah. Itu kan saya bilang hotelnya deket, jalan kaki deket. Nah ini nanti hotelnya itu jauh. Aduh, Iya, saya takut nanti jamaah komplain Ustadz. Karena nanti kalau komplain kan pasti komplainnya ke tour leader saya Ustadz. Nah tour leader yang saya berangkatkan hari ini itu agen, yang dia itu ngumpulin jamaah gitu loh Ustadz. Jadi dia memang belum profesional, dia belum pinter lah dia nerima komplain. Dia nanti kasihan nggak bisa jawab kalau dikomplain sama jamaah. Jadi saya minta di backing sama Ustadz ya. Nanti sampaikan ini Ustadz, perihal kalau semakin jauh jarak jalan kakinya, pahalanya semakin banyak. Nanti di bis sudah Ustadz kasih tausiah itu ya, supaya mereka nanti ini Ustadz tahu kalau oh iya ini hotelnya jauh biar dapat pahalanya banyak gitu. Supaya nggak terlalu ini Ustadz, nggak terlalu banyak. Nah ini travel kayak gini. Iya. Sama pokoknya sebentar-bentar Ustadz ingetin masalah sabar, masalah di sini adalah balasan gitu Ustadz ya. Iya, makasih banyak Ustadz ya. Aduh, mohon maaf belum merepotkan Ustadz, tapi dibantu ya Ustadz ya. Tour leader saya mohon dibantu karena dia masih belum berpengalaman. Karena itu yang saya berangkatkan bukan tour leader, itu agen yang cari-cari jamaah, dia dapat jamaah 10, jadi saya berangkatkan. Iya, nanti takutnya dia nggak bisa handle komplain.
Aduh, makasih banyak Ustadz ya bantuannya. Nanti bulan depan saya order Ustadz lagi deh pokoknya. Ya, makasih Ustadz ya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Bukan untuk ditiru. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasanya banyak orang yang ingin meraih keuntungan berjuta-juta untuk mengambil badal haji dekat Mekah sana dan tidak dilaksanakan para sahabat. Bahkan di dalam video seorang perempuan dengan logatnya, dengan kelakarnya, mereka mengatakan sampai 800 kita ambil ya macam itu para sahabat. Di sini kalau dari speak bahasa mereka mengatakan itu orang Indonesia, mereka orang Indonesia. Bahkan masih banyak video-video lainnya untuk mencium Hajar Aswad, hanya semacam calo macam itu para sahabat. Kalau mau cium Hajar Aswad, saya antarkan Bu, saya antarkan Pak, macam itu. Nanti berapa? Bayar RM100 lah macam itu. Tetapi setelah cium Hajar Aswad, bayar RM1.000 macam itu. Dia menekan macam itu para sahabat. Itulah mafia berkedok berjual agama macam itu para sahabat. Dan bukan setakat itu, banyak dari travel-travel daripada Indonesia itu yang tidak amanah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya sampai sekarang, banyak dari jamaah haji daripada kita berkomplain di media sosial. Sampai saat ini tak ada tanggapan daripada pemerintah. Dari tahun sebelumnya pun sudah ada isu-isu tentang penjemputan Abbas dari Musdalifah ke Mina. Itu pun sudah ada. Di tahun ini pun masih ada. Tetapi itu tidak mau memperbaiki para sahabat. Tidak mau diperbaiki. Bahkan setiap tahun ini terulang lagi macam itu. Karena tak macam dengan negara jiran dekat Malaysia. Sedangkan kalau di Malaysia itu kan dikelola oleh tabung haji macam itu para sahabat. Semuanya mereka sudah atur dengan semulus-mulusnya. Bahkan tidak ada di dalam media sosial aku tengok jemaah daripada Malaysia ini komplain tak dapat basnya lambat itu. Tidak ada para sahabat. Semuanya, bahkan imam besar ataupun menteri daripada jamaah haji di Arab Saudi sana itu memuja-muji jamaah haji daripada Malaysia. Seandainya jamaah haji sedunia ini sama halnya persis dengan jamaah haji daripada Malaysia, saya boleh tertidur lena macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Semoga ini video menjadi pelajaran. Mana tahu para sahabat-sahabat semua nanti akan terpanggil untuk menunaikan ibadah haji macam itu. Ini menjadi pelajaran, jangan sampai tertipu macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.